dan kita tidak menginginkan sama sekali ada yang namanya PHK di Ancol. Jadi kalau Anda katakan BUMD yang punya hati saat ini, Ancol adalah di antara yang sedikit itu. Dia disebut tangan kanan Anies untuk memaki-maki orang. Geiss adalah sosok yang penampilannya berbanding terbalik dengan Anies. Kalau Anies nampak selalu berusaha cool, menjaga kata-kata, berwibawa, lembut, rasional, Geiss sebaliknya. Mutiara, skandal dugaan korupsi Ancol terbongkar. Pejabat dan ex-pejabat terancam dipidana, KPK dan Kejagung siap usut. Tuyul Ancol dan Anies auto panik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Besok siang untuk melihat lokasi mana saja yang direnovasi gitu ya. Atau dana ini digunakan untuk apa sih? Kan kita juga ingin tahu. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiaku di channel Media 45. Kabar mengejutkan datang dari PT Pembangunan Jaya Ancol karena sejumlah pejabat maupun mantan pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol berpotensi dipidana karena adanya dugaan korupsi. Jika benar, apakah Anies dan Tuyul Ancol akan panik? Ya, kasus dugaan korupsi di PT Pembangunan Jaya Ancol atau PJA masih terus bergulir. Pasalnya, pejabat dan mantan pejabat PT PJA tersebut diduga tersandung dugaan korupsi sejumlah proyek mangkrak di salah satu BUMD DKI Jakarta tersebut. Terkait hal ini, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai bahwa sejumlah pejabat maupun mantan pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol berpotensi dipidana. Hal ini apabila mereka terbukti merugikan anggaran daerah. Menurutnya, PT PJA tidak bisa lepas tangan begitu saja. Ia beralasan karena temuan sejumlah proyek mangkrak dan kerjasama bisnis yang diduga ilegal merupakan objek milik PT PJA. Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menduga jika PT PJA seakan lepas tangan terkait dengan perselisihan antara PT MEIS dan PT WAIB sebagai penyewa tenan di Ancol Beach City atau ABC Mall. Ia juga mencium dugaan adanya konspirasi dalam kontrak musik stadion ABC Mall karena ada kontrak yang dinyatakan wan prestasi tetap dilanjutkan. Lebih lanjut, Gilbert menilai jika jajaran direksi PT PJA tidak menerapkan good corporate governance karena pengelolaan proyek yang menggunakan APBD seharusnya menggunakan tender, tidak menggunakan MOU segala macam. Diketahui sebelumnya memang viral di media sosial terkait dengan dugaan sejumlah proyek Ancol yang mangkrak yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Bahkan Ombudsman RI meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta memanggil Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Sofyan Jalil, Hendrali, dan Ferditan terkait konflik pengelolaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo atau WAIB dengan PT Mata Alang International Stadium atau MEIS. Lantas jika memang terbukti terlibat, maka para pejabat dan ex-pejabat PT Pembangunan Jaya Ancol harus segera diperiksa, termasuk gubernur dan para komisaris yang telah hengkang. Bahkan publik sendiri juga sudah muak melihat masalah mangkraknya proyek di Ancol dan dugaan korupsi yang jalan di tempat. Bahkan publik mendesak agar kasus ini tidak didiamkan saja lantaran berkaitan dengan dana APBD DKI. Ya memang, KPK harus mengusut tuntas permasalahan ini. Jika perlu seret mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Geiss Khalifa. Sebab mangkrak dan dugaan korupsinya itu terjadi sejak era mereka itu menjabat. Saya sendiri jadi teringat dengan Geiss Khalifa yang menjabat sebagai Komisaris Ancol. Selama ini selalu lantang membela Anies mati-matian, perusahaan yang dipimpinnya pun rugi besar, banyak bicara tapi kinerja perusahaannya itu tak beres. Anies dan Tuyul Ancol tentu mulai panik dan tidak bisa berbuat banyak karena nama Anies sudah hancur lebur berantakan akibat kemungkinan terlibat kasus korupsi. Apalagi Partai Nasdem pun menjadi partai yang sekarang mulai panik karena capres yang didukungnya dan yang diusungnya boroknya sudah mulai ketahuan melakukan tindakan yang diduga tindakan korupsi. Dan mungkin juga WhatsApp grup mereka langsung mendadak ramai mencari cara bagaimana Anies terlepas dari jeratan hukum yang diduga karena ulahnya itu sendiri. Sudah terlalu lama memang DKI Jakarta dikeruk dan dibuat menjadi lahan bancakan. KPK sendiri juga pengecut dalam mengurus dugaan korupsi yang diarsiteki oleh Anies Baswedan itu.
Kees malah cuap-cuap di Twitter, selayaknya orang Indonesia saja. Orang macam Kees Tuyul Ancol ini memang macam Rocky Gerung, tidak punya sopan santun dan norma adat. Begitu bencinya kalian sama orang Indonesia? Ya memang sih ya, circle kalian kan orang pendatang dengan mental menganggap orang Indonesia itu rendah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem serius pasangkan Anies Baswedan dengan Yeni Wahid. Nasib AHY makin ngenes gagal jadi cawapres Anies. SBY turun tangan, Paloh ketar-ketir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Berharap AHY segera diumumkan sebagai pendamping Anies. 3 bulan, 4 bulan belakangan, aktivis Demokrat, kader-kader Demokrat, elit-elit Demokrat, tiap hari muji-muji Anies. Tapi AHY tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping. Koalisi Perubahan sebenarnya itu saling mengancam. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Partai Nasdem disebut sudah mempertimbangkan duet Anies Baswedan dan Yeni Wahid pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin. Kata Ujang, keinginan Ketua Umum Partai Nasdem untuk menggait Yeni Wahid sebagai cawapres Anies bukan tanpa alasan. Alasan kuatnya adalah Yeni Wahid adalah perempuan dan tokoh di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga Surya Paloh tentu melakukan kalkulasi dan melihat potensi kemenangannya besar kalau pasangan ini berhasil diduetkan. Menurutnya, di mata Surya Paloh, Anies dan Yeni adalah pasangan ideal dan saling melengkapi. Dengan jalan mengusung Yeni Wahid sebagai cawapres Anies, Nasdem diyakini akan mendapat suara dari kalangan NU kultural. Sebenarnya ada sejumlah konsekuensi jika Yeni Wahid dijadikan cawapres Anies. Salah satunya memastikan basis dukungan dari Partai Demokrat dan PKS tetap dalam koalisi perubahan. Hal itu mengingat Demokrat dan Nasdem selama ini telah mengusulkan nama cawapres dari kader masing-masing. Dan tentu nasib AHY akan semakin ngenes karena sudah sering merengek kepada Nasdem dan Anies untuk dijadikan cawapres, tapi ternyata ketikung juga. Dan jika benar Putri Gus Dur Yeni Wahid itu sebagai calon wakil Anies atas bisikan Nasdem, bisa terbayangkan rasanya Demokrat dikhianati dan dijegal oleh Nasdem. Masa semua posisi capres dan cawapresnya direbut semua oleh Nasdem? Tentu saja melihat rakusnya Nasdem ini akan membuat SBY sebagai pembina Partai Demokrat turun gunung. SBY tentu tidak akan terima jika anak kesayangannya diremehkan dan dijadikan bahan permainan. Tentu saja SBY akan mengambil sikap apakah akan bertahan di koalisi perubahan atau tidak. Menurut saya, mending Demokrat balik kanan dan merapat ke koalisi PDIP atau koalisi Kebangkitan Indonesia Persatuan. Demokrat pasang badan berkoalisi dengan PDIP, minimal dapat tiket menjadi menteri untuk ketua umum partainya tersebut. Demokrat semakin cepat tarik diri dari koalisi perubahan semakin baik dan menjadi pilihan yang tepat. Biarkan Nasdem dan Surya Paloh berhalusinasi mempunyai presiden dan calon wakil presidennya untuk dicalonkan di negeri awan. Pokoknya partai yang masih waras mengalah dan lebih baik bergabung dengan koalisi partai lain. Jika benar itu terjadi, maka Surya Paloh juga akan pusing 7 keliling. Nasdem dan PKS tidak akan lolos parlemen PT 20% dan otomatis tidak akan bisa ikut nyapres di 2024 mendatang. Sedangkan Anies tentu saja akan gagal menjadi capres di 2024. Terlebih hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dan kapabilitas Anies bila diusung sebagai capres itu sangatlah meragukan. Kedua partai tersebut yakni Demokrat dan PKS tidak yakin-yakin amat pada kemampuan Anies. Tapi sialnya Partai Nasdem nyatanya tidak bisa berbuat yang lebih. Sebatas keluh kesah tanpa tindakan nyata yang berarti, Paloh tidak bisa menunjukkan kekuatannya untuk menekan kedua partai tersebut. Dan dengan rasa terpaksa, harus tetap mengusung Anies dan menerima kedua partai itu meskipun besar kemungkinannya adalah kalah. Jadi, bagaimana menurut Anda?